untuk tidak menjawab azan dan tidak mengikuti jamaah. Mengingat kondisinya yang mengalami istihadhah yang terdapat kemungkinan darah akan keluar sebelum ia menyelesaikan sholat. Hal lain yang harus diperhatikan yaitu rangkaian-rangkaian tersebut harus dilakukan secara berurutan dan dikerjakan setelah masuk waktu sholat. Jadi nggak boleh ya, semisal nih, waktu asar pukul 3 sore, lalu kita sudah melakukan rangkaian tersebut sejak pukul 3 kurang 10 menit. Dan tata cara tersebut juga harus dilakukan setiap akan melaksanakan sholat fardu. Jadi semua rangkaian yang sudah dijelaskan itu tidak boleh digunakan untuk mengerjakan 2 sholat fardu. Semisal nih, setelah sholat maghrib kita enggak kentut, enggak batal sampai masuk waktu isya. Nah, enggak boleh tuh kita langsung melanjutkan sholat isya. Kita harus mengulangi rangkaian dari awal istinja untuk membersihkan darah yang keluar, mengganti penyumbat, hingga wudhu kembali. Kecuali sholat sunnah, maka boleh langsung sholat hingga berulang-ulang kali. Nah, tapi terdapat pendapat yang lain lagi nih teman-teman. Menurut qaul muqabil ashah, tidak wajib memperbaharui semua rangkaian istinja untuk membersihkan darah, tidak wajib mengganti penyumbat dengan penyumbat yang baru, tidak wajib mengulang wudhu kembali setiap akan sholat fardu, tapi dengan catatan, selama penyumbat yang kita pakai tidak bergeser dan darahnya tidak tembus di sekitarnya. Semisal nih ya, istihadhah kita bukan keluar darah yang deras, tapi hanya flek-flek saja. Terus ketika masuk waktu maghrib, kita sudah melakukan rangkaian yang sudah saya jelaskan tadi. Ternyata ketika sholat maghrib sampai masuk waktu isya, kita belum batal. Dan karena istihadhah yang keluar hanya berupa flek-flek coklat, kemudian penyumbat kita tidak bergeser, dan bahkan sejak maghrib hingga waktu isya kita memiliki keyakinan tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari farji kita, maka kita tidak diwajibkan untuk mengulang rangkaian tersebut. Sehingga kita bisa langsung melaksanakan sholat isya. Lalu, kita boleh menggunakan pendapat yang mana? Boleh menggunakan pendapat yang mana saja. Yang terpenting, kita yakin dengan keadaan istihadhah yang kita alami. Jika keluar darah cukup deras, maka lebih baik menggunakan rangkaian yang sudah dijelaskan untuk satu sholat fardu saja. Jadi, begitu ya teman-teman, rangkaian yang harus kita lakukan dan hal-hal yang perlu kita perhatikan jika kita mengalami istihadhah dan hendak sholat. Semoga menjawab kebingungan teman-teman ya. Selamat mempraktikkan agar potensi sholat kita diterima Allah lebih besar. Untuk teman-teman yang sering mengalami istihadhah, perlu juga untuk ikhtiar dengan pola hidup yang sehat dan bisa mengobatinya dari dalam. Semoga bermanfaat.